si Khalid itu tank. Iya nggak sih? Bisa, cuman kalau dia lihat udah langsung buka langsung kayak Lancelot kan mungkin aja jadi udah Khalidnya ganti deh nggak jadi tank ya, right? Jadi kayak gitu. Ini analisa singkat lah gitu. Ini seru sih di mana ada Faramis juga di third pick dari Onyx Esports. Bukan Lemon yang akan memainkan Faramis, jadi Kame Am Tibold, kita bakal tanya lagi ke kalian kira-kira siapa yang bakal memenangkan game yang ketiga. Apakah kalian sudah siap untuk menjawabnya? Kenapa nggak nunggu pas 5 gitu? Oh, tidak bisa. Nggak bisa, itu emang Itu yang enaknya asiknya. prediksi kita ya. Soalnya Kamu aja dulu sampai 5 ya. Gimana? Jangan nggak bisa. Ya. Gimana? Gimana? Oh kami dulu, Kamu Iya, juga Kame. nggak apa-apa dulu. Aku lagi. dulu. aku mau ngikut aja deh, nanti kalah lagi. Oh iya, aku nggak dulu ya. apa-apa, ini Nggak hanya apa-apa, prediksi. hanya nebak. Prediksi aku di RRQ. RRQ. RQ. Suka sama Lancelot-nya pastikan. Karena gabung, itu dua hero kesukaan aku. Apa karena gebung? Gabung sama Oh, gabung. Kufra. Gabung. Ini dikorek-sit. Ya maaf. Dikorek-korek, ya bis. Emang agak nggak fokus kuping saya, nggak tahu kenapa ini. Oh, bukan matanya? Bukan. Oke. Oke. Kalau dari Tibold? Kalau dari aku karena ini Khalid itu Faramis ya. Khalidnya berarti kemungkinan tank nggak ya? Kalau Khalid tank mungkin menang Onyx. Cuman agak susah. RRQ lah karena Barat OP. Jadi aku lihatnya cuman kayak Barat hero S tier atas banget diambil, sementara Onyx cuma dapat hero kayak tier 1,5 sama tier 2 bahkan kayak X-Born. Jadi aku lebih pilih RRQ. Dan RRQ? tiga hero-nya. RRQ. Clara Mongsar. Oke. Apa? Terima kasih ya, baru mangap Uin. 3, 2, 1, Clara Mongsar. Siapa pacarmu? Maksudnya siapa pilihanmu? Aku diem aja dong. Kalau pilihanku, aku masih feelingnya ke RRQ Hoshi sih. Feeling. Lalalala. Mereka bertiga gak asik semua walai. Kornet akan memilih RRQ Hoshi. Ya, empat-empatnya. Ini mirip sama EVOS tadi. Nah, kita milih 4-4 EVOS, EVOSnya kalah. Game 3. Apakah sekarang? Ini jinx dari kita ya, jangan. Enggak. Tapi ini emang kelihatan sih, seperti yang Tibold bilang kan. Ya, Onyx Esports dapatnya tier yang bukan hero-hero yang lagi hot di bukan tier meta S ya? sekarang. Tier A atau B ya? Iya. Ya, oke. Dan juga yang menarik di sini cewek ini aku penasaran dia main apa karena setahu aku dia kan nyamannya itu Parsha, Chang'e, ya kan? Faramis? Nah ini oh iya dia pasti Faramis. Aduh aku lupa lagi. Nggak apa-apa. Ya. Maaf ya Emang udah match terakhir terkadang guys tuh- udah agak ngantuk. Iya, emang terkadang Ntar tuh lu. di meja. Nah, Kari. Woi, itu bukan reality virtual. Itu bantal. Oh, Balikin. mereka lagi ini membayangkan ketemu sama player RRQ ya? Oke. Oh, pipinya disenggol-senggol. Itu lagi megang apa? Itu Pulung, coba. Pipinya R7. Maksudnya apa tuh? Perutnya R7. Oh, Kepalanya Pin. Terbang. Apa ini? Sudahlah, biarkan mereka berdua beraksi. Tapi ada Kagura. Apa ini Kagura? Lemon the fastest. Pasti. Fix. Yakin. Kalau ini Fix. fix. Lemon Untuk Kagura. powder. Legenda. Untuk Sin, Iya. Lancelot untuk Albert. Iya. Gitu kah? Iya, dan aku kalau udah kayak gini udah lock banget udah pasti RRQ karena dengan adanya damage AOE dari Kagura dan juga Cloud, Area of effect. lalu juga ada damage dari single targetnya Lancelot. Ini Faramis bakal susah dia mau nyelamatin siapa dia bingung nih. Karena nanti dari Onyx Esports bakal sekaratnya semua termasuk dirinya sendiri, Karinya juga bakal sekarat dalam waktu yang sangat singkat. Jadi kayak agak berat untuk Onyx di sini. Walaupun sebenarnya mereka punya Faramis dari Onyx untuk team fight terus-terusan jika dalam areanya. Bener, tapi kalau di damage-nya dia kayak banyak orang kayak dia susah untuk Faramis bisa nyelamatin lebih dari satu orang gitu. Kayak Oke. lebih Tapi Onyx Esports kayaknya mereka lebih kuat untuk perang jangka lama. Sedangkan dari RRQ sih Wow, mereka jangka harus all in. lama. Iya. Harus all. Aduh, gak lihat net, gua gak lihat. Pusing kepala. Tau nggak? Nyampe hotel, jijik ya leher gua kram. Kenapa? Gak bisa nengok kanan. Nah, tapi tentunya selamat datang kembali di Royal Derby. Dan tentunya ini adalah game yang ketiga. Game penentuan. Penentuan kali ini gamenya, siapapun yang kalah langsung menuju ke lower bracket. Dan udah dititip salam dari De Pedro Delio Rossi. Yo Salam buat
yang datang membawa rasa dan menghilang seperti mantan. Ya ampun, dalam banget Papa. Ini The Royal dari big game ketiga. Kita akan menyaksikan bersama-sama siapakah yang akan melaju ke babak selanjutnya dan siapakah yang harus masuk ke jurang lower bracket. Ini para pemain dari tim Onyx Esports memang punya area of effect-nya besar banget. Damage-nya pasti bakal kuat banget. Tapi balik lagi, ini di late game Suns-nya kalau kau ambil sekali, ini udah kelar banget. Sulit Pak. Sulit banget. Dan lihat, Sin bakal menggunakan spell satu yang bisa dibilang menggunakan spell support yang mungkin di early game nggak punya damage, tapi di late game nanti bakal punya damage, Pak. Full Percaya sama set. saya. Karena saya Pengguna ya. iya, saya pakai ini juga. Pengguna dari Cloud dan juga dari ternyata dia mau di emblemnya. first blood salah seorang Albert di sana. Drian masih mau lebih memberikan damage dengan adanya DJ Khalid on the floor. Kali ini memberikan goyangan yang luar biasa. Masih mau lebih. Lihat payung dari seorang Lemon cukup sakit. Drian harus mundur. Kali ini Pak Pulu. Tapi di bagian atas scene-nya sedikit lagi dibakar. Satu bakaran terakhir tapi Piraga armornya pecah, ditabrak kali ini dengan ada bouncing ball. Langsung aja burst-nya agak sedikit sulit untuk kabur. Tapi ternyata malah Sin yang harus meregang nyawa. Tapi itu sebenarnya kalau nggak ada siapa namanya, nggak ada Drian ya. itu mungkin bisa beda cerita ya. Yap. Tapi ini bagusnya Drian dia cover Cepat yang tanggap Pak. Iya benar, dia udah kayak 911 ya. Buset. Cepat tanggap dan Lemon bakal tetap dikasih farmingan di arah mid lane. Ini bisa dibilang secara nggak langsung. Kalau di game yang sebelumnya kan gue udah bilang, di early itu tugas Albert. Di early tugas Albert. Di late game itu tugasnya Sin. Tugasnya Sin. Tapi kali ini beda. Apa tuh? Di early tugas Albert. Di early late game tugas Lemon sama Sin. Tapi Jadi bukannya bukannya Sin gak ada damage untuk di awal lebih. iya, makanya di late game. Oke. Dia sama Lemon, makanya Lemon pakainya Magic Worship. Yap. Jadi dia bakal menyediakan late game untuk arah late game. Menyediakan late game untuk arah late game. Menyediakan damage untuk late game. Menyediakan damage untuk nantinya jaga-jaga di late game ya Ji ya. Ya, ini bakal tetap dibawa ke arah late game sih harusnya. Yap. Karena mereka sadar Onyx Esports, Sang Raja Langit ini terlalu kuat. Mereka nggak bisa menggunakan satu core doang. Walaupun dia pakai barat kan, sempat kan, damage-nya besar segala macam, tapi tetap nggak bisa. Karena mereka harus antisipasi, tapi Finn di sini memberikan damage belum level 4. Lihat Sanse menggunakan semua damage-nya untuk seorang Finn, langsung ada satu bola sanity ke belakang. Keluar! R7 yang harus tumbang. Wako menjadi dinosaurus goreng. Albert langsung menggunakan Phantom Execution ke arah belakang, menghindari perperangan karena dia tahu di early game ini adalah tugas dia. Benar sekali, ini dia ada Mandiri Turtle Camp yang langsung aja kita lihat bersama-sama. Cewek pun udah hadir, tapi Finn satu bar SP setengah lagi dan dia pun masih selamat. Oh my god, masih bisa kabur tepat waktu Albert tertinggal di bagian belakang. Albertnya pun langsung terculik. Yes, karena tadi cooldown reduction dari punchernya nggak bisa membuat Albert untuk selamat. Sedangkan itu para pemain dari tim RRQ Hoshi agak sedikit kewalahan. Lihat, tertangkap Drian, ternyata terlalu licin bajunya. Lidahnya nggak menempel terhadap seorang Drian, Pak Pulu. Benar sekali, untung ada Purify yang dimiliki lidahnya panjang doang tapi nggak bisa ngebelit. Di bagian tengah ada pertempuran antara Drian dan juga Finn. Ini bisa dibilang para pemain tim RRQ Hoshi respect banget sih sama Onyx. Karena mereka dari draftnya, mereka sadar mereka nggak bakal menang di early. Lihat, mereka agak sedikit terbata-bata di early game. Iya, Pak. Mereka masih butuh power, mereka masih butuh waktu untuk farming. Dan ini kalau mereka harus tumbang dari raja segala raja, mereka akan turun. Mereka akan masuk jurang ke lower bracket. Ini dia. Langsung Tonros dikeluarkan, sepertinya akan mendapatkan oh my god, masih bisa kabur dengan ada Regging Sandstorm. Albert pun bisa bebas untuk mendapatkan satu blue buff-nya. Tapi masih ada Quicksand Guard dari seorang Drian. Kali ini Lemon mencoba mendapatkan seorang cewek. Cewek, mau kemana kamu? Lihat ada Lemon hingga overturn. Dan lihat telah dikeluarkan Sugyo Bugyo. Satu poin didapatkan. Tadi jauh ke arah belakang. Lemon menghindari peperangan karena Lemon tahu banyaknya tuyul-tuyul dari seorang Paramis ketika tumbang. Iya, benar sekali, The Legendary Kagura. Akhirnya kita bisa melihat lagi bersama-sama. Kagura digunakan oleh Lemon. Benar-benar menjadi hero yang dulu membuat Lemon wow. Ini dia Kagura Lemon akhirnya sekarang bisa kita lihat lagi. Udah ada pertempuran lagi sepertinya akan terjadi di bagian bawah. Walaupun ada satu altar turret yang hancur di bagian atas. Karinya bisa dibilang dari tadi jarang ya Pak ikut war ya? Enggak, dia karena dia nggak bakal ikut war. Dia tahu dia butuh item, dia butuh farmingan. Jadi Sans lebih memilih untuk objektif. Beda banget Sans biasanya agak sedikit
Barbar, tapi ini mandiri Turtle Camp. Kita bakal lihat Turtle-nya bakal coba diamankan oleh tim Onyx harusnya. Dari segi posisi, tim Onyx punya 4 dan bakal men-sandwich Lemon dan juga Albert di arah bottom lane. Lihat, Drian tiba-tiba datang. Cinta kali ini bakal harus mundur. Albert gak boleh terlalu pede karena Drian punya damage yang besar. Dan seperti yang sudah aku bilang, pas kita lihat dari mandiri Turtle Camp, pasti Onyx yang mengamankan. Ya, akhirnya Onyx berhasil untuk mendapatkan satu turtle lagi. Sin pun tadi mengeluarkan Blazing Duetnya sampai ke belakang area pertahanan dimiliki oleh anak-anak Onyx Esports. Di bagian tengah ceweknya belum mengeluarkan Cloud altarnya, tapi untuk Cloudnya langsung menghilang begitu aja dan Sansia pun menjadi korban. Lihat, ketika semua mata tertuju pada Sin, ternyata itu adalah jebeting Sansia tanah tumbang. Double kill didapatkan dan lihat R7 masih bisa bertahan dengan dinosaurusnya. Kali ini Lucky mau terima kill, ternyata tidak terlalu tebal dari seorang Drian. Benar sekali, hampir aja semuanya menjadi korban. R7 semakin besar lagi dinosaurusnya. Stack yang bisa dia pertahankan, stack yang bisa dia kumpulkan dari tadi benar-benar membantu dalam tim fight. Itu rugi banget sih. Short skill-nya mereka keluarkan semua untuk ngejar Sin. Mereka lupa Sin ini memang pengalian isu, Pak, sebenarnya, Pak. Sin ini adalah striker bayangan. Iya. Yang mereka harus amankan dulu untuk menuju ke arah late game. Sekarang harusnya Albert. Kenapa? Albert dulu. Albert doang yang bisa menggendong sampai mid ke arah late game. Tapi di late game nanti baru yang kalian harus tuju adalah Sin dan juga Lemon. Oke, tapi sepertinya juga untuk sekarang, untuk di early game-nya, Albert juga bisa dibilang agak tertatih-tatih juga nih, Pak, ya. Walaupun udah mengumpulkan 1 point kill, tapi belum begitu maksimal juga. Onyx masih bisa mengimbangin, bahkan dari sisi objektif mereka bisa dibilang agak sedikit unggul gitu. Dan lihat langsung diajar di arah top lane. Kombinasi yang baik, paket panas di R7 dan juga Albertnya 3 berhasil mendapatkan 1 poin atas anti-match. Anti-match sudah terpick off 1 kali ini. Lihat, Lemon bakal coba untuk melakukan open vision untuk seorang Sin agar lebih aman. Hingga over tertarik keluarga. Boots mau kemana? Nasi Sanity. Sugio masih coba untuk membakar Lemon. Tapi Lemon kali ini punya bantuan. 2 alien tambahan. Dan Boots mau kemana? Gak boleh pulang. Maunya digoyang langsung. Ada Blazing Duet. 15 miliar dari seorang Sin. Iya, tapi di atas R7-nya jadi bulan-bulanan. Jadi korban dihakimin masa. Itu dia. Udah ada Khalid dan juga Kari. Tapi kayaknya ada satu inner turret yang bisa diambil Kangga. Ternyata di bagian tengah Cloud altar langsung dibuka begitu aja. Udah ada 1 ton Rose. Langsung mengakibatkan cewek pun menghilang dengan cepat. Wah, ini bahaya banget nih. Ini bisa menjadi bencana. Cewek sudah terpick off 4 kali. Tidak boleh lebih banyak. Memang waktu itu kita pernah lihat juga permainan Lemon di MPL. Dia terpick off lebih dari 5 kali kalau nggak salah. Tapi Faramisnya menang. Tapi beda posisi sebagai side laner. Sebagai Salena, tapi untuk sekarang dia menjadi support system juga. Dan kali ini ada 1 flame shot yang ditembakkan mengenai ke arah player Onyx. Udah ada oh my, hampir aja tadi Tyrant Revenge-nya kena ke arah Kari. Yes, ditambah lagi kali ini Sans masih sabar menunggu momentum langsung ada Blazing Duet. Dan lihat, Papulung udah mulai sakit, udah mulai terasa damage dari seorang Sin. Dan ternyata tergocek Pergi ke arah yang salah. Lasin Sanity-nya membakar lidah dari R7. Panas banget itu lidahnya, langsung sariawan, anget banget tenggorokannya. Tapi di bagian tengah mega kill didapatkan oleh Lancelot. 5 poin kill dari cewek dan ini benar-benar gak bagus banget. Sin udah punya golden staff dan ini bisa menjadi bencana untuk tim Onyx Esports karena Sin bakal punya damage. Setidaknya dia bakal benar-benar mengganggu pergerakan backline dari tim Onyx Esports. Walaupun Sans udah punya damage tapi Sans gak punya flicker. Sans cuma punya Phantom Step. Benar, hanya ada Phantom Step yang bisa dibilang kalau sekali lompat hanya setengah meter. Tapi setidaknya Speedy Like Will-nya kan nambah movement speed ya. Itu mungkin akan bisa membantu dia untuk kabur. Dibantu lagi dengan Phantom Step. Kita lihat aja bagaimana cara Sans untuk bisa menempatkan posisinya. Yes, sedangkan ada tim fight dari top lane. Albert harus keluar dari tim fight-nya. Terlalu sakit damage yang diberikan. Langsung tertangkap kali ini. Lihat, Will Flicker berhasil mendapatkan 1. Tapi di belakang sana, Sans memberikan damage. Masih bisa dihindari dengan adanya Toros. Sans seorang diri di sana, malah R7 yang tumbang. 2 player RRQ Oji harus hilang. Harus hilang Oji di tengahnya, lihat.
Cloud dan juga Kagura sepertinya akan mendapatkan space untuk menghilangkan satu alter turret yang di mid lane dan benar aja. Untungnya masih ada Battle Mirror Image, dia pergi ke arah yang berbeda. Untuk bottom lane-nya mereka berhasil menghancurkan seluruh turret hingga ke arah inhibitor turret yang akan menjadi target selanjutnya. Albertnya udah mulai berat untuk menggendong, tapi ternyata shutdown. Damage terlalu besar diberikan oleh seorang Albert dan stiker M1 dikeluarkan oleh sang bayi alien. Ingat, kalau bayi alien berhasil mengamankan juara MPL Season 6, dia akan meresmikan bayi alien sebagai title-nya. Bayi alien belum menjadi alien dewasa, tapi udah menjadi bayi alien. Hey. Albert setengah darah ternyata bakal digantian Iya, sama di TBN S7. dulu lah ya. Di TBN sementara. Para pemain dari tim Onyx Esports mereka nggak ada yang bisa menyamper. Bakal coba dihajar. Boots bakal menggunakan Last Insanity. Lemon seperempat darah dan dia masih berani. Ya Sedangkan itu ada cewek di sana. Lemon harus pulang. Tersisa darah sedikit. Dia damage dari Sen. Udah besar dan permainan yang bagus. Albert berhasil mendapatkan point kill. Itu dia dapat darah. Dan lihat dia nggak butuh pulang ke arah base 40. Benar sekali, kita lihat aja bagaimana pergerakan Sin. Dia nggak perlu ada selalu berada di tim fight ya. Dia dibebaskan kemanapun dia pergi, mengumpulkan stacknya, tetap bertahan juga agar nanti sekali blazing duetnya keluar itu mengakibatkan perih banget damage-nya. Mendadak kita lihat memberikan damage terhadap cewek itu cepet banget langsung hilang, Pak. Sin harusnya stacknya hilang sih. Ini udah kehabisan yang akan diambil kan? Masih dapetin. Araf Tiberia di mana lagi dia akan ngambil? Di atas. Karena dia tadi mau nyari jungle yang di sini. Rafursa kalau kata Cornet. Tapi ternyata nggak berhasil, udah nggak ada. Tapi di sana bakal coba Phantom Persecution, boost dihilangin, masih punya immortality. Albert terlalu dive in, bakal coba dipasang. Nggak ada cover, Albert harus tumbang. Masih ada Toro, tidak begitu saja. Bayi alien tershutdown oleh seorang anti-match. Tamu terbarbar di bumi. Benar sekali, tapi tamu terbarbar di mana? Tapi untuk sekarang, wow, sakit banget loh tadi blazing duetnya mengakibatkan satu orang menjadi korban. Tamus pun tidak kuat. Udah memasuki menit 12. Ini saatnya tugas Lemon dan Sin akan memberikan damage. Sans harus berhati-hati. Ini dia nggak bisa terlalu depan. Dia bakal bisa dipaksa. Walaupun dia dapat Win of Nature sekalipun, gak bakal bisa menyelamatkan dia. Karena Win of Nature tidak mengcover dari asuransi damage dari Lemon. Polisnya nggak dapet. Dia yang fisikal aja Pak ya. Ini polisnya nggak sampai nge-cover ke arah situ. Enchanted Talisman pun diambil tadi oleh Lemon, akan semakin cepat lagi cooldownnya. Tapi untuk sekarang ada misil expert yang udah dikeluarkan. Sempatkah dia mengeluarkan satu Last Insanity, tapi ternyata Viraga armornya pun udah pecah. Kalau kata Bude Monster, wombo combo combro yang baik, tapi ternyata tidak berhasil mendapatkan poin dari tim Onyx Esports. Baik sekali, Drian hampir saja tumbang, Boots hampir saja tumbang, tapi masih bisa selamat di arah mid lane. Dan permainan dari tim Onyx bakal coba bertahan dan mereka bakal harus mempertahankan inhibitor mereka dari Lord kali ini. Dan lihat damage dari seorang Sen. Blazing duel 15 miliar memberikan damage dan berhasil mendapatkan 1 poin harusnya ya. Hampir aja tadi Tamusnya berhasil didapatkan. Untungnya dia masih cepat bisa kabur ke bagian belakang. Setengah detik lagi aja tadi dia ada di situ, kelar mungkin semuanya. Iya, lihat kali ini mid lane berhasil didapatkan. Buff merahnya udah dikasih ke arah seorang Sin. Kali ini Sin akan memegang 2 buff. Lihat udah punya Corrosion menuju ke arah Malefic. Dan dia butuh 1 item defense lagi. Kemungkinan besar dia bakal ke Win of Nature harusnya. Mungkin Queen's Wing, mungkin Win of Nature yang akan diambil oleh Cloud. Tapi untuk sekarang ada Lemon di bagian tengah, ada Albert juga. Mereka mengunci Onyx Esports, mereka kandangin Onyx Esports, gak boleh keluar. Ini dia replay by Axe. Nah itu dia yang harus diamankan sama Sans. Dia nggak boleh terlihat posisinya sama sekali. Karena lihat, bisa tiba-tiba surprise attack kayak gitu. Langsung ada Blazing Blade dan itu yang harus Sans perhatikan. Karena kalau Blazing Blade semua damage sudah keluar. Anti-match harus ke arah belakang. Dan lihat damage dari seorang Lemon. Seperempat darah anti-match. Satu kali hingga overturn wombo combo combro. Kalau kata Bude Monster memberikan anti-match harus pulang. Benar sekali, udah ada. Oh my god, ini dia Blazing Blade sakit banget. Busnya harus mundur. Ragging Sensor pun dikeluarkan. Tidak mengenai ke arah siapapun. Yes, benar banget. Dan lihat di sini udah diamanin 1 buah jungle yang gak bakal diamanin karena dia bakal coba untuk melakukan turtle Lord.
Dia akan mengambil lore, lalu Lihat. mungkin itu akan dipersiapkan untuk menambah ataupun menahan stacknya ya Ji ya. Ya, para pemain dari Onyx mereka udah terperangkap rayuan seorang Lemon. Lihat Oke. damage yang terlalu besar dari seorang Lemon dan sebentar lagi kita bakal lihat Tapalot yang terhormat. Ini dia Ji, mungkin di sini Apulung akan mewakilin ya. Ini dan pastinya ini dia didukung Tornet 5, 4, 3, 2, 1. Apa itu Oji? Ini dia buat jangkangan selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Dan tentunya di sana Trian bakal coba untuk memberikan pengusiran terhadap arah Yoshi. Lihat anti-match harus flicker. Langsung last sisa di tingkat belakang. Fit memberikan damage. Masih ada flicker. RC bersama sana. Ampun kurang roundnya. Dapetin satu point. Babi Alien kali ini dalam belakang. Winner Flicker harus dikeluarkan. Baby Aliennya. One man situation. Ada sini depan sana. Masih belum keluar dan ternyata gak dapetin Sas. Foil play. Sas. Bener-bener luar biasa permainan dari seorang Sans, murid dari seorang Profesor KB. Benar sekali, Sansnya satu hit terakhir, tapi tadi nggak mau dipaksakan. Sekarang Blazing duetnya sakit banget. Paramisnya pun harus segera pulang menuju ke base-nya. Tapi Sans masih ingin lebih, dia tidak mau pulang. Dia akan maju untuk langsung melihat ke arah Lord yang terhormat. Ya, lihat kali ini Sin masih coba untuk survive dan Lord udah mulai dicolek oleh seorang Onyx Esports karena mereka kehilangan 2 player dari RRQ Hoshi. Mereka tahu ini momentum yang tepat. Tapi kalau seorang lihat Riannya mengganggu seorang Sin yang gak dikasih nafas. R7 di sana mengamankan seorang Hilda. Ternyata Lord diamankan R7 jatuh didapatkan. Lepot lihat blessing gue double kill. Looking for triple kill dan ini bencana buat Onyx Esports. Ini bencana untuk Onyx Esports, di mana tadi Sansnya agak sedikit memaksa. Di saat R7 udah hadir mendekati ke arah Lord, langsung diputer, dijilat, dilepehin. Ini aja akan membuat momen akan semakin buruk untuk Onyx Esports. Yes, benar banget. R7 di sana bakal coba didapatkan. Ternyata Lordnya bakal coba di cover dengan baik. Ada seorang Sin, lihat Tabul yang seperti yang udah gue bilang. Di late game, tugas Lemon dan juga Sin. Damage terlalu besar, dia harus mundur. Ceweknya nggak bisa memberikan damage. Altar belum dibuka, altar sudah dibuka. Cewek bakal ditumbangkan oleh seorang R7. Dan Lordnya pun gak sampai ngelewatin bagian para pemain tim Onyx. Lihat, Lordnya pun gak bisa lewat. Terlalu besar damage di late game untuk RRQ Hoshi. Ya, wow. Dan masih terbuka kesempatan juga untuk Onyx ya. Karena tadi bisa kita bilang, ya ini kita lihat aja replay by Axe. Tuh, lihat ini Overton-nya. Bubar gila, bro. Pak. Bubar jalan. Overton-nya. Karena udah masukin menit 16. Lemon udah punya item-item capable. Coba. Nyedotnya kayak gitu banget, nge-burst damage-nya, membuat Biasanya seluruh area langsung terkena. Langsung ada satu buah Resistance Drop. Ternyata badai pasirnya gak cukup untuk menghantam seorang Albert. Dan ultimate termakan rayuan seorang R7 ditambahin 1 poin tambahan. Lihat, killing spree. Look left for Sin. Blazing duet 15 miliar bersama dengan damage yang cukup besar. Sin harus mundur. R7 lagi memberikan damage double kill. 2 player hilang. Ini bencana untuk Onyx Esports. Ini bicara untuk Onyx Esports, tapi Lemon tadi hampir aja bisa mendapatkan ke arah Sans-nya. Untung masih ada Phantom Step, tapi Sans harus memikirkan bagaimana positioning yang baik. R7 pun udah kembali besar. Siapakah yang akan menjadi korban yang akan dia di depan sana, cewek bakal coba dimakan. Ini kematian cewek di X11 yang tertangkap adalah Sans. Ini bencana. Second kill didapatkan seorang Lemon. Blazing 2 combo terblok kalau kata Lemon sana. Shutdown. Lemon pun hilang. 3 player hilang. Boots masih bisa tersisa. Cewek udah gak berbuat banyak kali ini. Bisa menjadi malapetaka. Ini bencana. Wow. Tone Rose-nya pun ngefek banget ke arah Boots. Hanya Boots dan juga anti-match yang kali ini bisa mempertahankan. Lalu udah ada Drian yang kembali hadir. 2 ini Bitter Turret udah tumbang, Pak. Udah bisa nge-push dari 2 arah yang sangat-sangat terbuka sekali nih pertahanannya. Ini lihat nih, buat yang bingung mungkin kenapa pakai Endless Battle ini kan dulu pernah dipakai juga kan. Ini Endless Battle nih bisa nembusin dengan true damage. Bener, karena true dia pakai support kan. Damage-nya nggak terlalu besar kalau beda dengan emblem penetration ya. Dan di sini dia ada bottom lane, dapetin 1 poin tambahan. Immortality pecah. Drian bakal coba untuk mengcover. Dan setidaknya Tyrant Reska berhasil mengamankan seorang Boots. Gagal invasi serangan di arah bottom lane dari seorang Finn, sang kapten. Gagal terhadap seorang Boots. Boots-nya masih bisa selamat loh. Benar-benar di cover habis-habisan oleh Drian dan juga rekan-rekannya. Menyebabkan dia pun masih bisa kabur ke bagian belakang. Regen lagi HP. Anti-match udah mulai set up di bagian atas. Albert kayaknya udah tahu di mana pergerakan dari anti-match. Tapi anti-match tahu atau tidak di mana Albert berada.
I don't know. Ini kita lihat aja bersama-sama. Dan buat kalian yang mau titip pantun dan pesan, jangan lupa untuk menuju Instagram kita biar kita bacakan. Tapi kali ini cewek bakal coba dihajar. Langsung ada Lemon yang overturn belum dikeluarkan. Ternyata sudah. Langsung ke arah belakang Altas dikeluarkan. Tim fight-nya bakal tidak adil banget karena ada Altas tapi cewek harus start. Anti-Mary bakal coba dikejar. Tidak dari seorang Amber. Sin baru datang ke arah belakang. Lihat Satya. Langsung ada Win of Nature. Sin harus mundur. Damage terlalu besar dari seorang Sats kali ini. Cewek membakar api asmara ternyata bakal coba dihalangi. Dan Sin hampir ter-takedown dan gak berhasil diamankan oleh seorang cewek. Iya, dan ceweknya pun udah harus kembali lagi ke alamnya karena udah nggak kuat lagi. Waktunya udah habis. Tapi di bagian atas, Burst berjibaku sendirian. Last Insanity dikeluarkan guna untuk mempertahankan, akankah ditelan oleh R7. Tapi ternyata tidak ada korban. Dua player yang hilang dari tim Onyx membuat waktu yang cukup untuk tim RRQ Hoshi. Lihat, Lord Kembai mandiri dari Raja Skala Raja. Kali ini mencoba untuk melakukan Lord. Semua udah mulai datang perlahan demi perlahan. Lemon bakal mirroring. Lemon ngasih tahu informasi. Hingga waktu terkeluarkan. Butska punya Last Insanity. Viragarmonnya udah pecah. Dan ada di belakang sana Drian. Apakah berhasil diamankan? Berhasil ditumpahkan. Drian tumpang. Lord dapat. Ini bencana untuk tim Onyx Esports. Benar sekali, tapi cewek sepertinya berhasilkah? Ini dia, Immortalnya udah pecah. Albert satu hit terakhir, tapi cewek pun harus pergi. Dia berhasil untuk memecahkan Immortal dari Albert, Pak. Tapi lihat Albert masih selamat. Tukang sampai kejebur gol. Santiara Toples tumpang. Oh my god. Tukang sampai kejebur gol. Oh my god. Ini bencana untuk Onyx Esports. Lihat 40 di arah 3 lane yang berbeda. Tim RRQ sudah siap. Udah standby on position. Albert sudah mulai masuk. Bakal coba dimakan. Anti-match gak bisa untuk defense. Last Insanity gak cukup untuk memberikan damage. Dan lihat Sinja. Kill is free didapatkan. Langsung sensitif ke arah base. Dan inilah Raja dari segala raja. Bangun dari tidurnya. Raja laju ke babak selanjutnya. Raja kembali di jalur kemenangan. Dia melaju ke babak selanjutnya.